Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keagungan syariat Islam yakni diwajibkannya manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan telah diwajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Jika kedua orang tuamu mengajak untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan taati kedua orang tuamu. Ilayya marji'ukum, kepadakulah kamu akan kembali, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kami akan kabarkan apa yang telah kalian perbuat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan derajat hasan riwayat Imam Ahmad juga Imam Tabrani dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyrik billah syai'an wa in ujibta wa huriqat." Kata Rasulullah, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun, sekalipun kalian disiksa atau dibakar. Ati walidaika wa in akhrajaka min malik wa min kulli syai'in hawalik. Yang kedua kata Rasulullah, hendaklah kamu mentaati kedua orang tuamu. Taatilah kedua orang tuamu sekalipun engkau berpisah dari hartamu atau dari kekayaanmu. Wala tarukis sholata mutamidan, dan janganlah engkau meninggalkan salat dengan sengaja. Fa inna man taraka sholata mutamidan faqad bari'tu minhu jimmatullah. Seandainya kalian atau barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan, akan berlepas diri pelindungannya dari kalian. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib berkata dalam asarnya, "Salasun laisa li ahadin minan nas fihinna rukhsah." Ada 3 perkara kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada kelonggaran bagi manusia. Yang pertama katanya birrul walidaini, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Apakah dia seorang kafir, apalagi dia seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ali radhiyallahu anhu, tidak ada kelonggaran, tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berkata ulama kita bahwa yang dimaksud dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni menyampaikan segala kebaikan kepada kedua orang tua.
baik dalam perkataan, perbuatan, sikap dan sebagainya. Dan juga mencegah segala keburukan yang mungkin akan menimpa kedua orang tua semampunya. Serta mentaati kedua orang tua dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang masyru', dalam hal yang dibenarkan di dalam agama yang mulia ini. Seorang ulama sunnah Fudal bin Iyad rahimahullah ketika ditanya apa yang dimaksud dengan birrul walidain, kata Fudal bin Iyad rahimahullah, yakni janganlah kau melayani kedua orang tuamu dengan malas. Ini bentuk dari birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata Fudal bin Iyad, jangan kau melayani kedua orang tuamu dengan penuh rasa malas. Yang kemudian birrul walidain ini menjadi salah satu akhlak, sifat yang sangat menonjol bagi para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam di dalam surah Maryam ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron shaqiyya." Dan Allah, kata Nabi Isa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku untuk berbuat baik kepada ibuku dan tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Begitupun Nabi Yahya alaihissalam dalam surah Maryam ayat 14, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron asiyya. Kata Nabi Yahya alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku dan tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi durhaka. Maka begitu banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW apabila seorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di antaranya kata Rasulullah, ridallah fi ridha walidi wa suhtallah fi suhtal walidi. Kata Rasulullah, ridha Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada ridha kedua orang tua. Dan begitu pun sebaliknya, murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung pada murkanya kedua orang tua. Maka apabila seorang anak tidak mendapatkan keridhaan orang tuanya, maka sepanjang hidupnya dia tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan begitu pun sebaliknya. Apabila seorang anak mendapatkan kemurkaan dari orang tuanya, maka sepanjang hidupnya berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji sekaligus ancaman dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kata Rasulullah dalam hadis yang Bukhari, "Man ahabba an yubsata lahu rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dimudahkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu. Maka hendaklah dia menyambung dan menjaga tali silaturahim. Dan tali silaturahim yang pertama dan utama yang harus dijaga sepanjang hidupnya kepada orang tua. Sebelum yang lainnya. Silaturahim yang pertama dan utama sepanjang hidupnya, sebelum yang lainnya, kepada orang tua. Yang menyebabkan dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Kemudian juga kata Rasulullah bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah jalan mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu kata Rasulullah adalah pintu surga yang paling dekat. Pintu surga
yang paling dekat. Fa in syi'ta fahfaz, fa in syi'ta fadai. Jika kamu ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka melalui pintu dengan berbuat baik kepada orang tua. Apabila kamu tidak ingin, maka lepaskanlah, kata Rasulullah. Dan masih banyak lagi tentunya keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dilarang tentunya kebalikan dari birrul walidain, yakni hukukul walidain. Yang dijelaskan oleh para ulama kita yakni gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Ini hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Seorang anak menimbulkan gangguan dalam pikiran orang tuanya, hati, perasaan dan lain sebagainya. Ini sudah masuk ke dalam hukukul walidain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Apabila kedua orang tuamu mencapai usia lanjut, keduanya atau salah satunya, dan dalam pemeliharaan kamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan uff, jangan sekali-kali mengatakan ah. Yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni janganlah kamu berkata, aku telah bosan mengurus kalian. Aku telah capek mengurus kalian berdua. Ini yang dimaksud. Wala taqul lahuma uff. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jangan kamu berkata ah kepada kedua orang tuamu yang sudah mencapai usia lanjut, yang di dalam pemeliharaan kamu. Apapun yang dikatakan, yang diperintahkan, jangan sekali-kali kamu mengatakan uff, ah. Yani jangan kamu mengatakan kami telah bosan mengurus kamu, kami telah capek mengurus kamu. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak mereka. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi membentak. Wa qul lahum qawlan karima, akan tetapi berkatalah dengan perkataan yang karim, yang mulia di hadapan kedua orang tuamu. Wahfid lahum janahal juli minar rahmah, dan rendahkanlah diri kamu setinggi apapun kedudukanmu di dunia ini, jabatan di dunia ini, ketika berhadapan dengan kedua orang tua, rendahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan perlakukan mereka dengan kasih sayang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, la yadkhulul jannah akun. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, apabila seorang durhaka kepada kedua orang tuanya. La'anallahu akun liwaldaihi, dan juga Rasulullah melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya.
Bahkan hadis yang lain kata Rasulullah, seluruh dosa anak Adam Allah tunda hisabnya, balasannya, kecuali ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka dosa kedua orang tua akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua di dalam memahami, meyakini dan mengamalkan agama yang mulia ini sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Di antaranya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimissalam.